Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Rabu 8 Januari 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 13 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga sampai dengan saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Mari Bapa Engkau memberkati, supaya dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami menjalani hari-hari hidup ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Keluaran 13 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Di bawah perikop Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menuntun menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah Tuhan yang pimpin berjalan. Siapakah kita tanpa Tuhan dalam jalan panjang perjalanan hidup ini, dalam jalan panjang pergumulan hidup ini, dalam setiap karya hidup ini? Siapakah kita? Mari kita melihat diri kita. Kalau bukan tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Ketika kita pernah mungkin menjadi pejabat, kita pernah mungkin menjadi seorang pemimpin, kita pernah mungkin diberi berkat yang kita rasa bahwa ini luar biasa dalam beta pun hidup. Apakah itu semua karena kekuatan kita? Apakah itu semua karena kehebatan kita? Tanpa Allah, kita tidak bisa dituntun, dan tanpa Allah, kita tidak bisa diberikan apapun. Karena bisa dibilang kita ini adalah manusia yang tidak pantas. Tapi karena karya pengasihan Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, Allah menuntun semua kita. Begitu juga dalam perjalanan yang dilampaui oleh bangsa Israel. Perjalanan yang sukar, perjalanan yang sulit. Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Sebenarnya ada jalan yang lebih pendek, jalan yang lebih cepat. Tetapi Allah melihat bahwa jalan yang lebih cepat tidak membuat iman seseorang akan bertumbuh.
Hal-hal yang mudah tidak akan bisa membuat seseorang melihat penyertaan Tuhan. Maka dari itu, firman Allah mengatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi kemudian Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Ini penyertaan Allah. Ini kesulitan yang harus dilihat sebagai sebuah penyertaan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Allah menghendaki umatnya percaya kepadanya dan melihat sebuah perjalanan yang sulit, perjalanan yang panjang sebagai sebuah anugerah. Maka dari itu di dalam kehidupan kita, Bapak, Mama, Saudara-saudariku, mari kita berteduh dan kita mengakui Allah. Tanpa Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka berjalanlah dalam iman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita berputar. Dia juga akan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita. Sampai kapanpun Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang hidup untuk kami melakukan di dalam hidup kami setiap hari. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.